Kerugian sebenarnya dalam urusan kesehatan itu kalau apa? Kalau yang dimakan nggak benar, emosinya bermasalah. Itu kerugiannya. Ya, kalau yang dimakan tidak benar, melanggar fitrahnya dia sudah tahu itu dan emosinya bermasalah. Ya, sehingga nanti apa? Lama-lama tubuh kita itu akan apa ya? Kalau ada sakit pun dia akan benar sendiri gitu. Ya, tubuh kita sebenarnya sudah dibekali Allah dengan penyembuhannya sendiri. Kalau hatinya sudah tenang, sudah kuat imannya, obat penyakit apapun tuh simple, Bu, serius. Jadi sebenarnya kalau hatinya sudah tenang, sudah kuat imannya, obat penyakit apapun tuh simple, Bu, serius. Kata kunci tadi kan saya jelaskan di awal. Ikhlaskan dulu, sabarkan dulu diri kita. Baik sangkakan dulu. Karena sekarang misalkan begini, saya pernah ceritakan begini. Atau mungkin saya pernah share. Kita ini ya, kalau kita dibeli pilihan antara makan sama tidak makan atau makan sama puasa, maka kita pasti akan milih makan. Karena memang kondisi kita atau mungkin karakter kita manusia ya, maunya yang senang-senang terus gitu kan. Tapi bayangkan kalau seandainya makan terus-menerus, apa yang terjadi? Pasti akan sakit. Bagaimana caranya Allah untuk membuat kita berhenti makan? Ya. Kenapa? Karena ternyata berhenti makan, mengurangi makan itu efeknya luar biasa. Menurut penelitian, ada autofagi, apoptosis, segala macam efek anti-aging yang terjadi ketika orang mengurangi makan. Ya, bagaimana caranya Allah menghentikan kita makan? Ya dengan syariat. Yang pertama dengan puasa Ramadan. Yang kedua dengan cara apa? Dengan kasih sayangnya Allah. Apa caranya? Allah tarik selera makan kita, Allah tarik selera di lidah kita, sakitlah kita. Disuruh berhenti makan nggak mau, sakit. Akhirnya kan, disuruh tidur, nabinya tidur, kitanya bangun, nabinya bangun, kitanya tidur, nggak mau, akhirnya apa? Dibikin sakit sama Allah. Supaya apa? Banyak tidurnya. Makanya orang sakit kan dua itu dikerjain. Banyak tidur sama sedikit makan. Kan itu kan dua pondasi utama kesehatan. Ya, tidur yang cukup dan makan yang dikurangi itu pondasi utama sebenarnya. Tapi karena ya kita nggak ngerjain itu, bandel, udah dikasih tahu ini nggak sehat segala macam, udah dikasih tahu katakanlah jam begadangnya dikurangi, masih juga dikerjain, Allah bikin sakit, udah selesai. Polanya tuh kayak begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali ya ke itu tadi ya, kembali ke pembahasan awal kita tadi, ya tentang, jadi masalah kita itu apa sebenarnya? Ya, ini masalah kan di sini. Di hati itu. Makanya dalam Islam, Nabi itu melarang kita, atau Allah melarang kita menyimpan itu. Contoh mungkin dalam surat Al-Hujurat ini, ya. Allah memberikan peringatan atau mungkin informasi kepada kita, jauhilah kebanyakan prasangka. Ya, jauhilah kebanyakan prasangka. Kenapa? Itu dosa, kata Nabi gitu kan. Apalagi tadi kaitannya sama hasad atau dendam, ya. Hasad atau dendam itu ternyata itu menjadi sebuah hal yang, nih, lihat. Kata Nabi SAW, hindarilah hasad. Karena hasad itu memakan segala kebajikan, bagikan api memakan kayu bakar. Yang pertama. Hindarilah dendam. Kenapa dendam? Karena Nabi mengatakan orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling pendendam. Ya, jadi kita yang harus menilai diri kita, ya, ini kira-kira masalahnya apa. Sehingga nanti apa? Kalau ditanya berarti kerugian sebenarnya, nah ini nih, kerugian sebenarnya dalam urusan kesehatan itu kalau apa? Kalau yang dimakan nggak benar, emosinya bermasalah. Itu kerugiannya. Ya, kalau yang dimakan tidak benar, melanggar fitrahnya dia sudah tahu itu dan emosinya bermasalah. Contoh tadi. Yang dikasih misalkan sama orang itu memang misalkan orang itu makan yang sebelum mungkin nggak sehat gitu ya, nggak sehat, miskin serat, tinggi kalori apa segala macam. Contoh begini, ini
Ini kan contoh nih, ini sosis. Sosis pabrikan, ya kita semua sudah tahu lah, itu kira-kira makan nasi atau tidak kan sudah tahu. Nggak usah kita bahas. Ya. Tapi ya ketika sosis ini dimakan dalam kondisi misalkan, ini kayak suaminya misalkan, sedang dizolimi istri atau istri zolimi suami, maka dia bisa bikin asam urat. Sampai sini paham ya? Ya, itu kerugiannya. Jadi udah yang dimakan nggak bener, nggak beres, emosinya pun nggak beres. Ya bukan mencurigai ini, bukan. Ngapain dicurigain? Udah jelas-jelas nggak bener, kan nggak boleh curigain. Tapi saat itu misalkan dia makan sosis ini misalkan udah nggak bener tuh. Lalu dalam kondisi dia curiga misalkan dengan orang dengan segala macam, ini bisa bikin naik tensi, naik tekanan darahnya. Bahkan kalau sudah bibit-bibit itu sudah tertanam dalam dirinya, bisa jadi makan satu ini stroke dia. Kejadian banyak kayak begitu. Ya. Makanya kalau ada orang, ini dalam yang saya pelajarin ya, orang yang sakit ini dengkulnya ini tuh, dengkul, ada beban di sini, terlalu besar yang tidak tampak, ada gajah di pundaknya yang tidak tampak, yang dia tidak bisa keluarkan, ya, dia tidak ketemu cara menyalurkan, katakanlah emosinya tadi itu gitu. Mungkin dia nggak suka dengan sesuatu, anaknya, menantunya, ya misalkan gitu ya. Atau mungkin dengan orang lain, tapi dia nggak bisa ngomong, jadi gajah di sini. Dengkulnya bermasalah. Itu salah satunya, ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Caranya kita menjaga itu semua ya perlahan-lahan kita minta bersihkan. Makanya kan kita lihat, kalau kita lihat para sahabat itu atau para tabi'in itu kan kalau kita lihat beberapa riwayat itu menarik sekali mereka tuh. Ya, salah satunya adalah Sufyan bin Dinar berkata, aku berkata pada Abu Bishr, dan dia termasuk muridnya Ali bin Abi Thalib. Beritahukan kepadaku amalan-amalan orang sebelum kita. Lalu dia berkata, mereka sedikit beramal tapi mendapatkan pahala yang banyak. Lalu aku berkata, mengapa bisa demikian? Dia berkata, karena selamatnya dan bersihnya hati mereka. Ya, jadi kita nggak pernah bisa tahu hati kita sendiri kadang-kadang. Ya, tapi kita bisa merasakan hati itu sedang baik, sedang sehat, kita bisa tahu tuh. Makanya kan dalam Islam dibagi 3, kolbun marid, hati yang sakit, kolbun mayit, hati yang mati, kolbun salim. Hati yang sehat. Kita yang tahu. Ya. Makanya jangan pernah ya pintu-pintu itu kalau bisa dihindari. Ya. Maksudnya pintu itu apa? Pintu untuk menjadi celah di mana hati kita terganggu. Ya. Contoh begini. Ya, sekarang kan banyak berita korupsi itu. Korupsilah ini tuh segala macam, itu tiap hari seperti itulah. Apakah itu bisa mempengaruhi hati kita? Bisa. Ya, kalau kita tidak ada kaitan dan bukan urusan kita, bukan pekerjaan kita, mungkin ada polisi atau mungkin jaksa segala macam, itu lain cerita. Enggak usah sering-sering lihat gituan. Ya, apalagi hal-hal yang nggak benar. Contoh nih. Mungkin yang kemarin sempat lihat berita bahwa dalam salah satu stasiun berita nasional, internasional, itu sebutkan bahwa Arab Saudi melegalkan alkohol. Ada beritanya tuh. Ternyata waktu di cross check sampai detik ini pun ternyata enggak. Gitu loh. Jadi berita-berita atau media-media seperti itu tuh yang memang punya kecenderungan untuk merusak ya ketentraman atau kenyamanan umat Islam, jangan sering-sering dilihat, apalagi jelas-jelas media itu memusuhi Islam. Ya, jangan dilihat ya seperti itu. Nah, bahkan disebutkan ya di riwayat Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Ada lihat nggak kemarin ibu-ibu yang meninggal lagi khatmil Quran itu? Kira-kira Allah salah pilih nggak ibu itu? Gak mungkin salah pilih. Mati
dalam kondisi sedang membaca Quran, bahkan baca kalimat tauhid la ilaha illallah kan? Gak mungkin salah pilih. Makanya, lagi-lagi saya katakan, salah satu kunci bagaimana menjaga hati tadi itu ya tadi. Tiap hari kita bersihkan dengan cara memaafkan. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku, menzolimiku, selesai. Toh juga kalau seandainya kita nggak maafin, kenapa? Kalau nggak dimaafin juga masalah itu akan jadi penyakit gitu loh. Maaf, ikhlas, sabar. Ya. Jadi saya lupa tadi yang kisahnya ibu tadi itu. Kanker tadi itu kan sebenarnya kan ujung-ujungnya apa kan? Dendam sama orang tua, dendam sama bapaknya. Karena hak dia nggak terpenuhin kan? Dendam sama orang tuanya. Ya, maka maaf, ingat baik-baik 3 kata. Maaf, ikhlas, sabar. Itulah kuncinya. Ya. Apakah itu cuma sekedar dalam hati? Enggak, Anda harus declare. Kalau perlu orang yang memang bermasalah dengan kita, atau ada yang bermasalah dengan kita ngomong kepada Allah, ya Allah saya maafkan fulan, saya ikhlaskan. Supaya apa? Enggak masalah ini. Jadi kita nanti betul-betul bisa merasakan qalbun salim itu. Ya, seperti itu. Nah, terus hadis ini berlanjut. Para sahabat bertanya, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Rasulullah, lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya. Dan lihat, tidak ada dendam dan hasad. Ya. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Coba lihat arti bacaan zikir pagi itu. Artinya apa? Ya Allah, jangan timbulkan ya hasad iri dalam hatiku atas nikmat yang kau berikan kepada orang lain, kan gitu. Karena memang paling susah jaga ini, Bu. Ya. Sedikit saja bermasalah melenceng dia pasti akan muncul masalah. Bahkan urusan yang berkaitan dengan makanan pun juga akan jadi masalah. Ya. Jadi kalau tadi ya saya jelaskan di awal tadi tentang kanker, tumor segala macam tadi itu ya tidak jauh-jauh dari ini sebenarnya. Ya. Makanya Nabi kan berdoa. Doa Nabi yang kita sering dengar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sedih, takut, malas, pengecut. Ya, kita berlindung meminta pada Allah ya dari 4 hal tadi. Ya, dan Nabi ajarkan seperti itu. Nah, jadi sabar ya, jadi sabar, ikhlas. Jadi misalkan ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, ya sakit nggak sembuh-sembuh. Lalu bagaimana caranya? Ya sabar, ikhlaskan, nanti Allah akan kasih jalannya gitu loh. Ada titik nanti di mana dia cuma minum air putih saja. Tapi karena dengan keikhlasan, karena dengan ketawakalan yang tinggi, dengan keyakinan yang tinggi, maka Allah bersihkan semua penyakitnya hanya dengan air putih saja. Tidak heran, kita tahu bahwa salah satu ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah sebutkan, dia pernah demam, lalu dia berada di sekitar Masjidil Haram, lalu dia minum air zam-zam. Selesai minum air zam-zam, turunlah demamnya. Kenapa bisa begitu? Ya memang kuatnya dugaan dia kepada air zam-zam atas apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya menyikapi itu bagaimana caranya? Ini yang Nabi jelaskan. Kata Nabi, ajib, ya, mengagumkan urusan atau keadaan mukmin itu. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Ya, itu caranya. Sehingga nanti apa? Pengobatan yang kita kerjakan itu akan sangat mudah sekali, Bapak sekalian. Ya, sangat mudah sekali. Kalau apa? Dendamnya dihilangin, hasadnya dihilangin, curiga dihilangin, kita mulai mendidik lisan kita. Karena Nabi sudah menjelaskan ada 2 lubang yang sering memberikan atau membuat orang itu masuk ke dalam neraka, yaitu lubang mulut sama lubang kemaluan. Ya, lubang mulut dan lubang kemaluan. Maka jaga lisan, nggak perlu ngomong, diem. Nggak perlu ngomong, diem. Diem aja, lebih baik diem. Ya, seperti itu. Dan pertanyaannya, obatnya apa? Ya, obatnya apa? Kan Allah udah jelaskan dalam surat Al-Isra itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat. Jadi bagaimana caranya supaya kita kembali ke settingan default tadi? Ya banyakin baca Qur'annya sehingga nanti Al-Qur'an itu membersihkan sedikit demi sedikit ya masalah-masalah di hati kita, penyakit-penyakit hati kita, sampai nanti kita bisa betul-betul merasakan
ya nikmatnya ibadah itu. Karena sekarang ibadah itu seperti kehilangan rasa. Banyak orang dalam ibadahnya seperti kehilangan rasa. Ya, kalau Anda mau lihat, ada salah satu syekh. Beliau ini dulunya imam di Masjid Kuba, tapi sekarang sudah nggak lagi, namanya Syekh Soleh Moghamsi. Nanti kalau di YouTube ada tuh. Orang ini Bu sekalian, kalau Anda lihat di kajian-kajian beliau itu di YouTube, ada yang terjemahan juga ada itu baru memulai alhamdulillah nahmadu wa nangis dia. Baru ngomong sedikit yang kira-kira berhubungan dengan siksa rahmat Allah, meneteskan air mata, dia duduk sebentar gitu. Begitu tuh. Apakah nangis itu salah satu bentuk hati yang bersih? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, menangis ya. Dan itu bentuk salah satu penyaluran emosi yang paling mudah. Nangis. Kapan nangisnya? Paling enak waktu sujud. Jadi waktu sujud itu, nih saya kasih tahu resepnya. Ya. Kan kata Nabi SAW bahwa Allah menjelaskan juga bahwa saat terdekat seorang hamba itu adalah kata sujudnya. Itu kata Rasulullah ya. Hadisnya begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tumpahkan itu semua? Ya waktu sujudnya dilamain. Waktu sujudnya dilamain. Terus waktu sujud ngapain? Kan ada doa waktu sujud tuh kita bisa baca Subhana Rabbil A'la kan gitu. Apakah kita bisa baca yang lain selain itu? Bisa, kalau Anda bisa atau ingat atau hafal doa bahasa Arab. Boleh. Tumpahin aja di sujud. Ya. Laporin semua sama Allah, adukan semua sama Allah waktu sujud. Terus kalau nggak bisa hafal banyak doa bahasa Arab gimana? Ngomong dalam hati. Ngomong pakai bahasa kita. Ya Allah, aku susah banget lihat anakku, ya Allah. Misalkan, aku susah lihat suamiku, ya Allah, tolong uruskan. Gitu, ngomong aja sama Allah waktu sujud itu. Ya. Tambahkan dengan doa-doa yang lain. Termasuk juga, ya Allah, jika ada hasad, dendam dalam hatiku, bersihkan, ya Allah. Ngomong. Nanti efeknya, kalau udah emosi itu sudah mengalir, nggak terbendung, tish. Jadi mulai teletabis dia. Berlinangan air matanya. Plong gitu rasanya. Ya. Kalau bisa, jangan ketahuan orang. Ya. Jadi Anda harus punya me time sendiri sama Allah. Anak nggak lihat, suami nggak lihat, atau istri nggak lihat. Ya. Karena sahabat tuh begitu dulu. Jadi mereka tuh kalau ketahuan orang nangis, pura-pura di mana lagi pilek. Gitu. Nggak mau ketahuan orang, karena nggak nikmat jadinya. Karena nangis pun nanti lama-lama kalau iblisnya masuk bisa jadi riak juga di situ. Ya, jadi cari waktu kita bersama Allah. Ya, makanya beban sesungguhnya sebenarnya bukan beban fisik, tapi beban emosi. Ya, beban emosi yang tersumbat dalam hati, dan syariat Allah memberikan solusi menyelesaikannya. Ya, seperti itu. Itu sebabnya ya, kita ini manusia. Dok, saya sudah baca Quran. Saya sudah sedekah. Tapi belum hilang juga rasa ini. Mungkin Anda perlu healing. Ya mungkin keluar, ketemu teman gitu ya. Kalau misalkan istri Anda atau suami kita misalkan orang yang ekstrovert, lalu karena sikap kita, pasangan, membatasi dia luar biasa, sehingga dia orang ekstrovert itu kan sukanya keluar. Idenya tuh di luar. Dibatasin pasti akan ada masalah. Makanya jangan dibatasin, tapi pagari secara syariat. Jangan dibatasin. Ya, misalkan gini, Anda kok nih asam urat nggak turun-turun, kolesterol nggak turun-turun, bisa jadi karena Anda tipenya bisa jadi ya. Karena mungkin bisa jadi karena ekstrovert, tapi dibatasin. Ya ngomong sama suami, yuk jalan yuk, keluar kek, kemana kek, gitu loh. Gitu. Ya supaya rilis dia keluar, ya. Saya pun akhirnya, oh iya benar juga sih. Makanya saya akhir-akhir ini jadi senang mancing. Ada apa dengan mancing? Ikannya diapain? Ada beberapa ikannya setelah diambil masukin lagi, balikin lagi gitu loh. Yang dicari apanya sebenarnya? Saya mau ngisi endorfinnya gitu loh. Endorfin saya itu saya mau isi, sehingga nanti Pak, kalau kebahagiaannya jauh lebih besar daripada curiganya, was-wasnya, aman gitu.
Karena kita nggak tahu kapan kita lemahnya kan. Makanya ibarat kata ruang kasih sayangnya, ruang kebahagiaan kita tuh harus jauh lebih besar daripada ruang-ruang yang lain yang bersifat negatif gitu loh. Was-wasnya tercover sama ini, kasih sayang segala macam gitu loh misalkan itu. Ya. Ya begitu. Apa aja yang bisa kerjakan? Ya kerja di luar, mungkin kita sudah melaksanakan syariat tadi ya. Puasa sudah, saya sudah puasa nih, sudah sedekah, sudah baca Quran. Tapi kok belum hilang-hilang, mungkin Anda perlu keluar. Pergi aja keluar. Ya, tapi jangan yang bikin susah suami. Contoh mungkin pengen ke Kapadokia misalkan. Ini kan bikin susah tuh. Atau saya tuh bahagia banget Mas Abi kalau kita beli logam mulia gitu. Iya. Ya enggak apa-apa sih kalau bisa difasilitasi, alhamdulillah gitu kan. Bagian dari sedekah gitu. Sedekahnya suami pada istri. Ya. Ini kemarin beberapa waktu lalu saya mancing. Tuh, dapat ikan. Ikannya langsung dibakar. Ikan kerapu. Ikan yang benar itu. Ikan yang matinya sekali. Ibu tahu, ikan-ikan yang sudah beku. Makanya pernah saya bilang kan, kalau mau makan ikan, beli ikan, langsung dimasak. Jangan dibekuin. Kalau mau beli ikan beku, sekalian yang dari awal ikan itu dibekuin. Paham maksudnya? Ya, jadi misalkan Anda pengen makan gurame nih, gurame. Ya udah pergi ke pasar, beli gurame seger, langsung masak. Jangan dibekuin. Ya, kalau mau dapat freshnya ikan tadi, kecuali memang sengaja mau beli yang beku. Ada kan sekarang pabrik-pabrik, perusahaan yang memang bikin ikan beku dari awal ditangkap ikan langsung dibekuin. Itu boleh itu buat dicetok di kulkas. Itu. Tapi yang paling bagus apa? Ikan segar. Kalau dapat ya. Jadi cara kita, jadi tangki nih Bapak sekalian. Jadi nanti ketika makan kayak beginian ini kita aman gitu loh. Ya, makan-makan. Sekarang itu coba lihat betapa was-wasnya orang, subhanallah. Coba, kalau Anda yang baca postingan saya, berapa banyak kalau saya ngomong kunyit, pasti akan ada pertanyaan kunyit itu bikin rahim kering. Selalu begitu. Padahal, kalau bicara rahim kering, otomatis kan nggak subur kan? Justru malah sebaliknya kan? Itu was-was orang zaman sekarang. Ya. Makan, nanti kalau saya minum madu gimana? Gula darah saya naik, kayak itu. Was-was kan, cemas kan? Gitu loh. Bagaimana caranya? Ya tadi, perbanyak baik sangkanya, ya, perbanyak tadi kotak kebahagiaan, kotak rasa syukurnya, kotak baik sangka itu diisi lebih banyak daripada yang ininya, yang negatifnya. Ya, seperti itu. Sehingga nanti apa? Ya makanan-makanan kayak begini, makanan seperti ini memang kita makan karena fitrahnya kita ini sebenarnya. Ya. Kelapa gitu kan. Minum air kelapa belum apa-apa sudah curiga. Emang kelapa dicurigain? Curigain. Ya. Apa bentuk curiganya? Sering kan kalau orang bilang kalau saya habis minum air kelapa kok lemes ya. Kan curiga. Apalagi itu macam-macam lah gitu kan. Padahal makan makanan kayak begini Masya Allah ya. Ya, jadi berarti bagaimana caranya sekarang? Jadi tadi dua kerugian kan tadi, emosinya buruk, makanannya buruk. Berarti counternya apa? Emosinya baik, makanannya baik. Jadi dari makan-makan kayak begini cara apa? Kita makan dengan baik sangka, ya. Tapi bukan tadi saya katakan ya, bukan kita melegalkan untuk makan yang tidak sehat. Boleh nggak? Boleh. Sekali-sekali yang namanya orang hilap, boleh lah. Ya, tapi kalau khilaf tiap hari namanya doyan. Kalau khilaf tiap hari namanya doyan. Ya, seperti itu. Nah, ini apakah dokter butuh healing? Enggak, saya sih enggak butuh healing. Tapi saya cerita begini supaya apa? Karena kadang-kadang itu tadi, sering kan orang kali jawabannya, saya sudah sholat, saya sudah sholat, tapi kok belum ketemu ya? Mungkin Anda perlu keluar aja. Jalan kayak kemana, kayak beginilah makan. Kelihatannya. Itu air terjun yang jatuhnya ke danau. Gak tahu kan? Gak tahu. Gak ada sinyal. Terjun juga saya. Itu dalamnya 30 meter. Makanya saya pakai pelampung. Jadi kalau mau ke air terjunnya,
Ya harus dari kapal. Ya pengalaman baru, hal-hal baru itu ternyata memang menarik. Ya, apalagi ternyata saya beberapa waktu belakangan ini baca buku Atomic Habits. Mungkin ibu-ibu pernah tahu ya, buku itu bagus sebenarnya. Ya, sebenarnya kenapa saya katakan ada buku lain yang saya baca, judulnya 340 atau 45 Sunnah Nabi Sehari Semalam. Ya, Sunnah Nabi itu kan boleh dibilang kebiasaan Nabi kan. Jadi kalau kita bisa kaitkan itu, katakanlah kita lakukan itu bagaimana Nabi mengerjakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu masya Allah efeknya ke otak kita luar biasanya, banget luar biasanya. Ya, makanya saya sering kadang-kadang di rumah itu hobi nyusun sendal. Ya, kenapa? Setiap hal baru yang kita kerjakan itu memberikan refresh. Ya, saya udah agak lama nggak cuci piring di rumah, udah agak lama. Sekarang saya mulai cuci piring, seneng. Jadi ternyata efeknya itu luar biasa. Kognitif kita, kecerdasan kita itu meningkat semua. Nah, termasuk juga berkaitan dengan atomic habit itu, gitu kan? Salah satu yang saya garis bawahi di buku itu adalah bahwa ternyata kebiasaan itu tercipta atau terbentuk kalau apa? Kalau kita fasilitasi. Jadi sekarang kalau kita mau memfasilitasi niatan kita untuk mengikuti perintah Allah tentang makanan tadi, yaitu halal, baik dan tidak berlebihan, maka meja makan kita isilah dengan itu. Supaya nanti kalau kita makan, ya dia makan itu lagi. Hal-hal yang baik. Akhirnya apa? Kita mulai dapatkan itu kebahagiaannya, baik sangka dapat, segala macam, efek bagusnya dapat semua, karena kita fasilitasi itu sesuai dengan kaidah hadisnya atau mungkin ayatnya tadi. Ya, jadi ya kita melakukan itu bukan sekedar untuk hidup sehat, tapi bagian dari kita melaksanakan fitrah, padahal dan inilah bagian dari kesabaran, keikhlasan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti lama-lama tubuh kita itu akan kalau ada sakit pun dia akan benar sendiri gitu. Ya, tubuh kita sebenarnya sudah dibekali Allah dengan penyembuhannya sendiri. Percaya deh, Anda kalau mungkin ya, lihat nih. Saya kemarin tuh ada luka di mana ya? Di sini nggak salah. Kena pisau. Ya, kenapa saya sering pakai pisau? Karena saya sering kupas buah. Gitu loh. Kenalah pisau, terus akhirnya saya apain? Saya tekan sampai berhenti dia, saya biarin aja. Lama-lama kan dia nutup sendiri sebenarnya, kecuali besar ya. Kalau besar lain cerita, tapi kalau yang kecil-kecil itu kadang-kadang saya ngerti bahwa dia kan nutup sendiri. Asal jangan banyak gerakan, ya, jangan kasih apa-apa pun, kalau mau kasih apa-apa jangan aneh-aneh gitu kan. Aneh-aneh maksudnya apa? Ya kayak povidin, iodin gitu kan, sebenarnya kan buat antiseptik. Sebenarnya dia juga udah punya di sini. Gitu loh. Nah, ini kalau kalau kita tahu ilmunya, kita yakin dengan tubuh kita bahwa dia bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau kalau hati kita itu yakin. Itu. Jadi, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang penyakit-penyakit berat seperti stroke, kanker segala macam itu, yang Anda harus perbaiki dan semangati itu adalah hatinya. Berikan dia baik sangka. Sehingga kalaulah dia mati dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Kalaulah dia sembuh dengan izin Allah, dia sembuh menjadi orang yang jauh lebih sehat dan lebih taat kepada Allah. Itu kan cara kuncinya. Ya, seperti itu. Atau kemarin saya juga sempat kesini nih, karena udah 10:30. Oh, sini. Nggak tahu kan di mana kan? Bukan Pulau Seribu ini. Jadi menikmati, akhirnya saya merasakan salah satu kebiasaannya para salafus soleh itu saya akhirnya baring di dermaga itu menatap langit. Ternyata indah banget. Dan itu ternyata memberikan efek yang beda ke diri. Makanya dalam Al-Qur'an beberapa kalimat-kalimat yang di sana itu disuruh menatap. Ya, menatap langit, menatap alam semesta gitu kan. Dan itu ternyata memberikan efek yang sangat baik ke tubuh kita. Ya, ke hati terutama. Ini ada pertanyaan? Ada? Boleh lah. Oh, satu lagi saya mau kasih hadiah. Saya kemarin dikirimi
seorang dokter gigi. Kirimi seorang dokter gigi. Dikirimi oleh seorang dokter gigi. Iya. Jadi dia ini, saya berjumpa beliau di Turki. Ngapain dia ke sana? Dia ke sana mau presentasi tentang siwak. Oh, saya bilang mantap nih dokter gigi beginian. Dan dia sangat-sangat punya keyakinan yang luar biasa tentang siwak. Ya. Terus akhirnya dia bilang, dok, saya bilang, anulah bikin yang kira-kira bisa dinikmati masyarakat, saya bilang. Akhirnya dibikinin. Kenapa ini kecil? Karena ini untuk seminggu. Yang pertama. Jadi sengaja dibikin kayak begini sama dia. Lalu karena orang ada ilmu ya, jadi enak gitu loh. Lalu ketika sudah selesai dipasang, ditaruh di kertas ini. Ini kertas akan melembabkan siwak tadi supaya tidak kering. Lalu dimasukin ke dalam ini. Nah gitu. Nah dia kemarin kasih ini ke saya dan suruh bagi-bagiin. Nah, ini barangnya. Tolong Bu. Kok diem gitu? Jadi akhirnya saya pakai sekarang. Ya, jadi itu buat seminggu doang. Nanti seminggu ganti lagi. Kenapa? Coba lihat. Ini menarik. Kalau Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, Bapak-bapak udah dikasih tuh. Bapak-bapak udah dikasih. Karena Nabi itu kalau masuk rumah tidak akan masuk sebelum Nabi SAW bersiwak. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau masuk rumah siwakan dulu. Ya. Jadi hadis tentang siwak itu kan luar biasa banyak, ya. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa Allah itu mencintai, Allah ridho dengan orang-orang yang bersiwak, ya. Dan beberapa riwayat menyebutkan kata Nabi SAW, kalau Allah tidak memberatkan umatku maka akan aku wajibkan mereka setelah wudhu itu bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka akan wajibkan mereka sebelum sholat bersiwak. Ya, itu kalau orang sudah kenal ilmu dan jatuh cinta dengan ilmu, apalagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari jamaah, ini beberapa. Pertanyaan pertama adalah, mengapa ya saya jika mendengar berita atau ada masalah sedikit saja, langsung otomatis mah saya mendenyut dan badan gemetar? Gimana solusinya Ustadz? Tafadhol. Solusinya jangan dengar. Iya, oh saya bilangnya tadi. Saya itu tipe orang yang harus nyaman, saya pribadi ya, harus nyaman dalam kondisi apapun untuk mengerjakan sesuatu. Makanya saya menutup banget pintu-pintu itu. Kenapa? Saya ngerti banget diri saya. Kalau sudah nggak nyaman, hati nggak nyaman, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ya maksudnya hal-hal yang harusnya saya kerjakan bisa jadi saya tidak kerjakan. Itu saya. Ya, makanya tadi kalau Anda sudah tahu karakter Anda kayak begitu, kan sudah ada kalimat itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Ya. Makanya kalau udah kayak begini, ya, Anda harus batasin supaya tidak mendengar. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya, pertama jelas tutup pintu-pintu itu, ya. Misalkan TV misalkan atau handphone yang ada saluran berita segala macam jangan ditonton. Atau bertemu dengan teman yang memang sukanya ngomongin kayak begituan. Ya jangan ngobrol sama dia, jangan dekat-dekat, bahkan jangan temenin, ya. Terus kalau sudah terjadi gimana? Ya dibenerin lah mahnya. Ya kalau mah saya kira mungkin sudah banyak sekali saya jelaskan mengatasi mah itu, ya. Contohnya apa? Misalkan ya tempe ini sebenarnya bisa jadi makanan untuk seorang sakit mah, tempe. Ya, tapi jangan digoreng. Ya, mungkin sudah sering dengar lah ya. Anda makan tempe, ya, tambahin kurma atau tambahin madu itu bagus ya buat lambung Anda. Ya, tempe ini, ya. Atau apalagi misalkan yang sering juga saya sampaikan itu ya air tajin ya. Air tajin itu juga bisa, ya. Atau Anda ngemut garam. Ya, ngemut garam itu juga
sedikit banyak akan mengurangi masalah di lambung Anda, ya. Atau mungkin minum probiotik itu juga membantu. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau tanya, kalau minum air saffron 1 hari berapa kali? Adakah efek samping minum air saffron? Tafadhol, Ustadz. Saffron. Saffron ya. Iya, saffron ini sebenarnya bukan herbal asli Indonesia sih ya. Cuman kalau kita baca ya, saya juga memang jarang minum ini karena memang pertama dari sisi harga ya, tapi secara manfaat memang banyak sekali manfaatnya ya. Saya ngomong gini nih nanti banyak yang potong. Dipotong jadikan iklan buat jualan saffronnya. Biasanya begitu. Tapi saffron itu bagus ya. Salah satu fungsinya memang dia punya dalam beberapa yang saya baca itu dia bermanfaat untuk meningkatkan fungsi kognitif. Jadi mencegah demensia, Parkinson gitu loh. Ya, karena memang tingginya antioksidan. Saya lupa bahan-bahan aktif yang lain daripada saffron itu. Cuma itu salah satu herbal terbaik memang, meskipun harganya tidak murah. Ya, jadi berapa kali kita minumnya? Nah, efek saffron ini ya mungkin ibu sekalian perlu juga ketahuin karena dia juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah ya. Jadi jangan terlalu sering juga ya. Nanti biasanya efeknya apa? Habis minum keliengan misalkan. Ya. Kalau sudah kayak begini gimana? Ya jangan langsung diatasin keliengannya dulu. Contoh mungkin Anda minum air madu ini ditambahkan dengan garam itu juga bagus tuh. Ya, jadi berapa kali sehari? Setahu saya mungkin sepengalaman saya dalam urusan herbal kayak begini ya, 1 kali 2 kali itu udah cukup sehari. Ya, dengan berapa lembar kan lembar deh, paling 2 lembar 3 lembar, jangan banyak-banyak. Ya, kalau saffronnya bagus, biasanya tuh cepat sekali, bukan cepat, warnanya tuh bagus banget tuh. Ya, kalau enggak, ibu-ibu yang mau dapatin serat juga kan saffron ini juga sumber serat. Nah itu nanti nasinya dikasih saffron atau nanti itunya. Jadi kalau buat kan nasi kuning itu kan pakai kunyit. Nah saffron itu juga nanti bisa Anda pakai untuk nanak nasi sehingga nasi jadi kuning. Bagus tuh. Maka kalau Anda lihat di nasi-nasi Arab itu kan dia kasih saffron kan. Nah itu. Jadi juga dia bagus buat serat sebenarnya. Ya cuman tadi kalau terlalu banyak bikin terharu. Ya karena mahal. Sedih gitu. Sekilonya saffron yang benar itu bisa 11.000 US. Sekilo. Kalau 11.000 tuh mungkin sekarang hampir 140 juta kali. 11.000. Ya. Saffron yang bagus di mana? Saya nggak tahu, tapi kabar-kabarnya daerah Iran gitu kabarnya. Wallahu alam. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya 16 tahun divonis NF1 ya. Di tubuhnya selain ada spot-spot coklat, ada tumbuh beberapa benjolan di bawah kulit. Benjolan lemak ini ada yang membesar. Apakah ada ramuan tradisional yang bisa menekan tumbuhnya benjolan-benjolan ini? Dan apa dietnya? Sekarang ada di lengan, dada, kepala. Kelainan karena ada penyimpangan kromosom. Fadal. Nanti saya minta nomornya ibunya itu aja. Nanti panitianya kirim. Jangan sekarang, nanti aja nanti. Aja. Iya. Jangan sekarang. Karena mungkin harus banyak yang digali itu. RF itu renal failure mungkin ya. Saya nggak tahu. Iya. Kelainan kromosom di sini sih tertulisnya penyimpangan kromosom. Lanjut Ustaz. Kemarin tuh sebentar. Beberapa waktu lalu lah ada case ibu-ibu yang bawa anaknya umur 1 tahun apa 2 tahun gitu. Lalu kelainannya itu kelainan jantung, katup jantungnya bermasalah. Usut punya usut, periksa punya periksa, ya, periksa di kita ya, bukan di sana. Ya, kesimpulannya memang ada masalah pada saat anak ini dalam kandungan. Ya. Apa masalahnya? Suaminya mau anaknya apapun nanti laki perempuan nggak masalah.
istrinya pengen anak cowok. Ya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini ternyata berefek dan itu bisa dilacak, dideteksi. Bisa. Ya. Dilihat di ibu atau bapak itu bisa. Ya. Dengan pemeriksaan kita. Jadi, terus solusinya gimana? Kan kalau solusinya di dunia pengobatan modern ya tentunya operasi kan. Ya. Kalau solusi ini gimana? Kalau sudah perasaan kayak begitu terlalu berlebihan, ya bisa jadi akan ada semacam kekosongan, kekurangan perhatian kasih sayang atau perasaan dari sang ibu kepada anak. Ya, maka waktu itu disarankan kepada ibu itu, ibu sering-seringlah peluk anak ini dan minta maaf kepada dia. Emang dia paham? Enggak, dia tidak paham. Secara bahasa kita, cuman bahasa hatinya kita minta maaf, ya ibu tadi sering-sering dipeluk supaya bakterinya itu ketemu lagi, bakteri ibu sama anak itu ketemu, ya baru nanti dikasih herbal ini segala macam, begitu. Kelainan kromosom seperti ini atau mungkin kelainan seperti ini juga mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan itu. Waktu masa dia masih kecil mungkin, ini anak dugaan kan, sebagaimana ada kisah juga tuh. Kisah ini bukan kisah fiktif ya, tapi kisah pasien, kisah beneran, ya. Seorang anak umurnya 16 tahun, ya, dia kena tumor mediastinum. Itu termasuk tumor langka dan tumor cukup berat juga, ya. Dan ternyata ketika belum digali dalam tapi sedikit sudah mulai teranu bahwa orang tuanya terlalu memaksakan dia. Akhirnya mengikuti kehendak orang tuanya tapi dianya nggak mau. Ya. Sehingga akhirnya jiwanya berontak tapi nggak bisa ngomong, raganya melakukan perintah yang sebenarnya nggak sesuai dengan keinginan dia. Maka jadi orang tua jangan maksain ke anak. Apapun. Dia mau sekolah di mana, fasilitasi aja. Jangan dipaksain. Karena kalau dia nggak mau atau mungkin dia tetap kerjakan dalam kondisi dia tidak terima itu, konsekuensinya berat, bahkan bisa sampai ke kanker. Serius. Ya. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, apakah penyakit turunan itu juga berasal dari hati? Kapan kita memutuskan berobat ke dokter karena tubuh punya kemampuan menyembuhkan juga kah? Apa beda sugesti dengan yakin penyembuh adalah Allah? Ya, saya kira mungkin tadi sudah saya jelaskan ya tentang hati itu kayak apa efeknya. Ya memang dia amat sangat erat kaitannya dengan hati. Ya, Anda nggak percaya begini? Ini ada satu kisah lagi. Ada anak-anak mungkin usia berapa ya? SMA atau berapa saya lupa itu. Jadi anak ini makannya sehat, ya. Pokoknya makanan minumnya sehat, prestasinya luar biasa. Tapi kerjaannya kalau sudah di dalam kamar dia melukai dirinya sendiri. Itu apa coba? Kan bukan penyakit itu, ya. Tapi mungkin bisa jadi kurang dialog, kurang kasih sayang dengan orang tuanya, atau mungkin kurang ngobrol juga bisa. Karena anak-anak pada umur tertentu bisa jadi bukan doktrin, tapi dialog. Butuhnya dialog, jadi diajak ngobrol. Ya, seperti itu. Jadi hati itu ya kunci semuanya, maka sesuai dengan hadis tadi sebenarnya. Jadi setiap organ tubuh kita ini punya emosi, itu yang saya pahami. Ya, makanya pengendalinya dia, si hati itu. Heart, gitu kan. Kalau dia bagus ya tentara semua ikut-ikutan bagus, ya. Tapi kalau dia sudah bermasalah, tentara pun ikut bermasalah, ya. Jadi penyakit sampai ke autoimun pun itu akan ada kaitannya dengan ini, autoimun, ya. Contohnya kayak rheumatoid arthritis itu ada kaitan, yang saya pelajarin ya. Ternyata ada kaitan dengan ini. Jadi hati-hati dengan hati, ya. Nah pertanyaannya kapan kita berobat? Urusan berobat itu sebenarnya kan berobat kemana aja lah ya. Jadi misalkan gini, ada orang tanya sama saya gini, dok saya punya lipom itu tumor lemak. Saran saya ke mereka apa? Ya udah bawa ke dokter bedah, dioperasi sebentar selesai. Cuma pertanyaannya kenapa muncul lipom?
Nah itu. Apakah ada kaitan? Mungkin kalau di runut-runut emosi sih ada, cuman itu jauh lah. Cuman kalau saya lebih suka lipom atau tumor lemak itu kan pasti ada masalah dengan ibarat kata metabolisme lemak dalam tubuh dia atau metabolisme secara umum. Nah, itu dibenerin tuh habis itu. Tapi untuk solusinya apa? Ya udah dibuang aja dulu, operasi gitu loh. Kan operasi kecil misalkan lipom, ya, tumor lemak itu. Jadi kapan kita memerlukan atau mungkin kita berobat? Ya pertama kalau ada emergensi, ada sesuatu yang darurat, ya berobat. Contoh mungkin tumornya atau kankernya menyebabkan perdarahan, ya datanglah ke rumah sakit. Ya, harus datang ke rumah sakit. Ya. Diapain? Ditransfusi kayak diperbaiki kondisinya misalkan gitu. Atau mungkin lagi ada masalah, mungkin terlepas di penyakit hatinya apapun ya. Misalkan kejang-kejang, bawa ke rumah sakit lah. Ya. Biar kejangnya atau emergensinya di stop dulu. Ya, jadi jangan kita lagi misalkan ya bolehkah kita mengobati orang kejang-kejang dengan Al-Qur'an? Ya boleh aja. Ya, cuman tadi seberapa yakin kita dengan Al-Qur'an untuk menghentikan kejang tadi kan gitu. Ya, tapi kalau ada emergensi, Islam memberikan celah ya atau mungkin pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana kita berobat. Jadi nggak masalah. Misalkan oke, misalkan ada seorang kena tumor, terus dia mau berobat, dioperasi, silakan saja, nggak masalah. Cuman dia sudah harus mikir ini tumornya itu muncul karena apa gitu loh. Karena dunia Barat yang selama ini ada itu kan cenderung tidak ngoprek-ngoprek di sana, ya. Dan tidak perlu salahkan juga di sana. Tapi maksud saya itu kita sudah harus mulai muhasabah diri. Itu kenapa muncul penyakit ini? Sebab apa? Nih sebabnya. Para ulama itu Bapak Ibu sekalian kalau ada tikus masuk dalam rumahnya mereka beristighfar dan mereka mohon ampun pada Allah karena ada dosa yang mereka kerjakan sehingga makhluk itu masuk rumahnya. Tikus loh. Apalagi penyakit. Gitu maksudnya. Jadi saya tuh kadang-kadang ya kita mulai ya kalau tikus lewat tiap hari gimana? Ya mungkin lingkungannya kurang bersih mungkin dari sini enggak lah ya. Tapi ada kan orang kan ya tikus. Karena tikus itu termasuk hewan yang disunahkan untuk dibunuh selain cicak. Cicak kan dapat pahala 100. Ya, makanya kalau bisa bunuh cicak, tuh cicak dibunuh tuh, ya. Pahala tuh. Ya, tikus juga termasuk yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh atau tidak sebutkan spesifik tikus, tapi hewan yang berpotensi memberikan bahaya ke rumah. Misalkan ya, kita zaman dulu kan rumah-rumahnya kan pakai lampu api gitu loh. Lilin atau apalah gitu kan. Nah itu kalau hewan itu lewat, jatuh, kebakar. Nah itu makanya disunahkan itu untuk dibunuh. Ya. Jadi penyakit juga sama. Ya tadi mungkin urusan misalkan kita mau berobat, ya ambil saya yang kita paling yakin mau berobat kemana. Tapi catatannya apa? Catatannya jangan sampai yang melanggar syariat. Ya, gitu. Assalamualaikum Ustadz. Maaf saya mau bertanya. Usia sudah 4 tahun angkat rahim, tapi indung telur saya masih ada. Gimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi menopause dini? Dan gimana caranya untuk menyembuhkan fatty liver? Terima kasih Ustaz. Fatty liver? Iya, fatty liver tulisannya. Apa yang diangkat tadi? Rahim. Angkat rahim tapi indung telur saya masih ada. Oh. Supaya tidak menopause. Menopause dini. Ini saya kurang tahu nih, karena agak-agak sedikit kekandungan, karena bukan bidang saya. Mungkin bisa dikonsulkan ke dokter kandungannya ya, mungkin ya. Tapi prinsipnya kalau saya pribadi kan sebenarnya hormon kita itu ada bahan bakarnya. Ya, maka bahan bakarnya itu kita bisa dapatkan dari mana? Ya asam amino, protein, misalkan kayak minyak-minyakan, ya zaitun, alpukat, ya kacang-kacangan, ya itu kurma, madu, seperti itu juga bahan bakunya. Maka itu mungkin bisa jadi solusi untuk mencegah jangan sampai menopause dini. Tapi mungkin saran saya, coba tanyakan ke dokternya saja yang operasi, ya. Siapa tahu mereka bisa menyampaikan kira-kira nutrisi apa, karena balik-baliknya ke nutrisi biasanya. Jadi selain nutrisi mungkin juga tadi emosi. Ya, karena ini ada kasus juga sih ya. Jadi ternyata
urusan menzolimi anak yatim itu bisa sampai urusannya ke kanker juga. Itu yang saya temuin deh. Menzolimi anak yatim sampai ke kanker. Kankernya apa? Ingat saya waktu itu serviks. Ya, makanya dalam Islam kan ya tadi dilarang hal-hal seperti itu. Ya. Terus fatty liver gimana? Ya fatty liver pelem makan. Ya banyakin puasa sunnah gitu kan. Olahraga dikencengin, makan makanan berserat ya yang memang punya efek untuk membersihkan seperti dark leafy green kayak brokoli, asparagus itu punya efek yang sangat kuat ya. Kemudian serat-serat seperti sayuran, buah-buahan ya. Jadi lemaknya di stop. Jadi pintu lemaknya di stop itu diasup ya. Insya Allah kan hilang dengan sendirinya. Ya, termasuk berbekam juga itu sangat baik untuk membersihkan fatty liver. Fatty liver itu kan penumpukan lemak di liver. Penyebabnya kira-kira apa? Ya ini tiap hari. Gorengan. Iya kan? Tiap hari loh. Kalau sekali-sekali boleh dok, bolehlah. Ya, tapi kalau saya saran kalau Anda makan gorengan, bagusnya banyakin cabenya. Karena cabai itu sumber seratnya. Jadi kalau supaya lebih banyak serat yang masuk gimana? Banyakin aja cabenya, gorengannya nggak usah, kan gitu. Oh sama satu saya mau ingat ibu-ibu sekalian. Perempuan itu kan secara usia tulangnya dia, jantungnya dia kan di cover sama estrogen, hormon perempuan. Semakin meningkat usianya atau semakin boros emosi. Boros emosi tahu ya? Baperan, mood swing itu boros emosi itu. Yang nggak perlu dikomentari. Nah, akhirnya tulang dan jantungnya lemah karena estrogennya turun. Nah, salah satu cara kita yang paling mudah yang bisa Anda kerjakan dan nggak ada penyakitnya pun nggak apa-apa Anda minum itu bone broth, kaldu tulang. Tahu ya kaldu tulang ya? Kalau tulang sapi itu ya, itu Anda godok gitu kan, kasih bumbu, nanti kuahnya itu atau airnya itu Anda simpan nanti, masuk kulkas juga boleh. Itu bagus banget buat tulang. Ya, selain buat tulang dia buat jantung juga oke. Ya, jadi yang mungkin ada suaminya atau siapa yang sakit tuh bone broth tuh bagus banget sebagai salah satu sumber nutrisi untuk tulang. Ya, dan jantung. Dan satu lagi tuh mungkin mumpung ingat ada sumber, kan sekarang banyak tuh sumber-sumber kolagen ya, yang sintetik lah segala macam alami. Jadi sebenarnya salah satu sumber kolagen yang bagus itu ada pada sisik ikan. Sisik ikan, ceker ayam, ya bagus tuh. Nah fungsi kolagennya apa nanti coba di browsing. Fungsi kolagen itu apa? Ya itu banyak sekali manfaatnya. Regenerasi sel, replikasi sel, ya antioksidan juga macam-macam lah sih nggak saya. Termasuk salah satunya lagi adalah kepala ikan. Itu sumber kolagennya bagus tuh. Termasuk matanya ikan. Bukan penyakit, tapi matanya ikan beneran. Matanya penyakit. Lama nyambungnya ya. Mata ikan beneran tuh dimakan. Lama. Ya, jadi nanti kalau makan ikan carilah ikan-ikan yang kepalanya masih ada Anda makan tuh. Bagus. Jadi nanti kalau Anda mau bikin bisnis ya, namanya mie ayam glowing. Mie ayam glowing. Kenapa glowing? Karena kuahnya dibuat dari ceker ayam. Ini kan kolagen kan? Tapi jangan tunjukin. Nanti mie-nya dari sorghum. Ya, atau dari tepung non gluten misalkan. Sayurnya nanti dari sayur sehat, ya dari kebun sehat misalkan gitu kan, ya lalu nanti pokoknya semua sehat. Jadi makan itu tuh memberikan efek fungsional ke badan. Nah masa depan kesehatan nanti ke sana. Apa itu functional food atau pangan fungsional? Jadi yang kita makan itu bukan cuma sekedar dapat rasa, kalau rasa mutlak harus enak. Jadi kalau Anda bisnis makanan nggak enak, nggak usah bisnis, ya. Tapi sekarang kan kita masih pada level enak doang, tapi belum masuk ke level berikutnya. Dia punya fungsi atau manfaat ke tubuh kita. Ya. Jadi dengan itu nanti makanan yang kita makan tiap hari itu punya efek atau manfaat secara kesehatan, bukan cuma sekedar dimakan karena rasanya. Terakhir mungkin.
Oke, terakhir. Assalamualaikum Ustadz, sekarang saya diuji sakit hernia, hiatan dan kanker esofagus grade 2B. Jus yang saya konsumsi sering saya bekukan untuk memudahkan dan kolbu, apa yang salah dengan penyakit saya yang perlu diperbaiki? Syukron Ustadz. Hernia. Hernia hiatan dan kanker esofagus grade 2B. Hernia tahu ya. Hernia itu masuknya bagian usus ya ke dalam satu lokus tuh kayak lubang, jadi jepit situ dia. Itu hernia tuh. Ya kalau di medis solusinya kan dioperasi. Ya. Tapi kalau khususnya kalau sudah emergency, ya sakit banget, nyeri banget, biasanya dioperasi. Ya, kalau tanya penyebabnya apa, lupa saya, banyak itu penyebabnya, tapi saya nggak ingat semua. Terus ini kan beda penyakit ya, satunya hernia, satunya kanker. Kalau yang saya tahu hernia itu kalau Anda bisa ketemu dengan ahli pijit yang benar, itu bisa dibenerin. Ahli pijit yang benar, ya, yang dia tahu lokasi tubuh itu insya Allah membantu. Ya, ini untuk hernianya dulu. Kemudian yang kedua apa? Karena dulu saya pernah belajar orang tapi udah meninggal bapak itu tinggalnya di Pemalang, ya, Pak siapa gitu. Nah dia ini sering jadi rujukan bidan-bidan sama dokter kandungan kalau ada kasus bayi lintang apa sungsang gitu, dia pijit balik pak, gitu. Canggih ilmunya, saya pernah belajar itu. Emang rujukan untuk membalikan itu. Jadi sebenarnya tubuh itu lagi-lagi kalau benar tarikannya dia bisa kembali itu. Ya. Nah, termasuk hernia ini, termasuk juga akupuntur. Ya, akupuntur itu karena urusan sama meridian atau jalur, ya. Kalau yang ngerti jalurnya itu bisa dibenerin. Ya, bisa dibenerin untuk nanti dikembalikan keseimbangan karena biasanya kan dia tuh kalau di akupuntur ya, dia tersumbat, stagnansi, ya kurang energi gitu-gitulah. Ya, nanti mungkin bisa tanya ke ahli akupunturnya. Nah, kalau esofagus ini kan kanker ya, kanker esofagus ya. Maka terapinya ya harus balik ke terapi kanker itu sendiri. Ya, tadi mungkin saya dari awal sudah saya jelaskan bahwa penyakit itu adalah teguran, maka mulailah dari bertobat dulu, minta ampun sama Allah. Ya, dengan cara apa? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, ya, sholat taubat mungkin bahasa kita ya. Mohon ampun ya Allah jika ada. Jadi kita harus benar-benar tumpahkan perasaan kepada Allah, karena penyakit itu biangnya kan kita sendiri sebenarnya, ya. Atau mungkin asal dari kita, karena ulahnya kita. Ulah apa? Ulah mungkin secara fisik atau ulah secara emosi. Gitu loh. Maka kita minta ampun atas kesalahan itu sehingga nanti Allah kasih petunjuk. Nah, obatnya apa? Banyak. Jadi kalau mungkin untuk kanker-kanker itu terlalu banyak ya kalau mau disebutin ya. Apa namanya herbal-herbal yang bisa digunakan. Contoh mungkin dulu saya sering pakai itu tulang rawan ikan hiu. Tulang rawan ikan hiu itu atau shark cartilage itu punya efek memang menghambat pertumbuhan sel kanker. Itu ada risetnya. Ya. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan, sepanjang hatinya belum benar, nggak bisa. Ikhlas banget, ikhlaskan, sabar, segala macam, baik sangka sama Allah, baru dia bisa bekerja dengan baik. Ya, itu yang pertama. Lalu tadi mungkin jus-jus tadi mungkin dalam kondisi mungkin susah menelan atau mengunyah, ya tidak apa-apa, silakan aja teruskan. Ya, mungkin jenis-jenis jus yang memang sifatnya punya sifat antioksidan yang tinggi. Ya, brokoli mungkin salah satunya. Atau mungkin sayuran-sayuran hijau seperti pokcoy gitu, itu juga bisa. Ya, tambah-tambah beberapa herbal lain seperti apa? Saya pernah tulis, mungkin udah lama itu ya, resep ini, produk jadiannya ada. Kalau ibu-ibu, bapak sekalian lihat, itu isinya tuh kunyit sama meniran. Ya, kunyit sama meniran. Itu termasuk anti kanker yang biasa saya sering berikan. Ya. Kepada orang-orang yang kena kanker. Karena kalau sudah kanker, maka harus ada herbal yang sifatnya menghentikan itu. Menghentikan pertumbuhan anti kanker, atau mungkin bahasa itu anti angiogenesisnya. Ya, itu. Atau mungkin yang dulu pernah saya sampaikan juga itu habatus sauda, ya, habatus sauda yang dicampur sama bonggol nanas, ya, itu juga termasuk anti peradangan. Ya.
Tapi secara umum semua rimpang-rimpang itu, ya rimpang itu jahe, kencur, temulawak itu punya efek anti kanker. Ya, minum aja itu dan minta sama Allah, nanti tidak tahu kapan Allah sembuhkan tentunya ya. Kalau dengan kita baik sangka segala macam pasti akan cepat, pasti akan ada waktu. Kalau memang sudah waktunya sembuh, Allah pasti akan sembuhkan. Itu. Jadi itu keyakinan itu yang mungkin harus ada di luar tadi yang saya katakan, kalau ada masalah dalam hati segera selesaikan dengan orang lain. Demikian.